Sebuah media Zionis mengakui bahwa jangkauan operasi penembakan di tepi barat meningkat dari hari ke hari dan tentara Israel tidak mampu mengendalikan tindakan tersebut. Menurut pengakuan tentara Zionis, kelompok perlawanan di tepi barat melakukan lebih dari 285 operasi penembakan pada tahun 2022 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2021 hanya tercatat 61 operasi penembakan di daerah itu. Media Israel Walla melaporkan bahwa operasi perlawanan di tepi barat terutama di daerah utara terus meningkat. Tentara Israel telah membuktikan ketidakmampuannya untuk menghadapi mereka. Media Zionis mengutip komandan pendudukan yang mengatakan bahwa operasi penembakan di tepi barat telah meningkat tajam. Menurut laporan itu, tentara Israel telah membuktikan ketidakefisiensiannya dalam beberapa hari terakhir dalam menghadapi kelompok bersenjata Palestina yang melancarkan operasi penembakan di tepi barat. Menurut Walla News, volume besar senjata telah memasuki tepi barat. Kini, Janin dan Nablus telah menjadi basis operasi. Sementara perlawanan di Gaza mengirimkan bantuan keuangan ke kubu perlawanan di tepi barat. Sementara itu, jaringan televisi Zionis Kanal 14 mengakui kegagalan langkah keamanan rezim Zionis terhadap pasukan perlawanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi Musa berkata, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Ayat tersebut oleh orang-orang Zionis Yahudi diklaim sebagai dasar bahwa tanah Palestina merupakan wilayah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Mereka mengklaim bahwa hal itu juga ada dalam kitab Talmudnya. Mereka mengatakan nenek moyang mereka telah mendiami tanah Palestina berakhir ketika orang-orang Yahudi generasi akhir diusir dari Baitul Maqdis pada masa Romawi. Berangkat dari klaim tersebut, muncul upaya untuk menghimpun kaum Yahudi yang tersebar di berbagai wilayah dan bertujuan mendirikan sebuah negara Israel Raya. Orang Yahudi yang pertama kali memimpikan hal itu adalah Theodor Herzl yang pada tahun 1896 Masehi menulis buku berbahasa Jerman berjudul Der Judenstaat, Negara Yahudi. Benarkah klaim itu? Mari kita buktikan. Abul Faraj Ibnu Al-Jazouzi dalam kitabnya berjudul Fadailu Al-Quds menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Al-Muqaddasah yang disucikan pada ayat di atas yaitu Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Disebut Baitul Maqdis karena tanah tersebut suci dari dosa-dosa. Kata Muqaddasah juga berarti tanah tersebut suci dari kesyirikan, dijadikan tempat tinggal untuk para nabi dan orang-orang mukmin. Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut ditujukan kepada pengikut Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengatur dan menetapkan bahwa pengikut Nabi Musa akan bertemu dengan musuh Allah yang mengambil alih tanah Palestina dan apa yang ada di sekitarnya. Namun ternyata orang-orang Yahudi membangkang kepada Musa dengan membuat patung anak sapi sebagai sesembahan mereka. Quran Surat Al-Baqarah. Dalam kitab Perjanjian Lama, mereka bukan hanya menyembah berhala, bahkan menyembah bintang-bintang dan mempersembahkan anak kandung sebagai sesaji. Di tempat peribadatan yang suci, mereka menyediakan apa yang dinamakan Deathhots, yaitu wanita yang pekerjaannya menjual diri untuk memenuhi syahwat pria. Kitab Raja-Raja. Secara historis, telah jelas Bani Israel bukanlah bangsa yang pertama menempati Palestina. Daerah itu sudah dihuni oleh suku-suku Arab sejak beribu-ribu tahun lamanya sebelum kedatangan Bani Israel. Bahkan keberadaan suku Arab tersebut telah berlangsung sampai sekarang. Penduduk asli Palestina adalah Yebusiun, sebuah kabilah Arab kuno yang sudah hidup sejak abad ke-30 sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan nama Yerusalem diambil dari nama Tuhan bangsa Yebusiun dan nama itu juga tercantum dalam kitab Taurat. Demikianlah bangsa Arab yang dimulai dari kabilah Kan'an dan kabilah lainnya selama berabad-abad mendiami kota ini. Pada masa itulah Nabi Ibrahim mendatangi kota Yerusalem 2295 sebelum Masehi, tepatnya di wilayah Hebron. Adapun Bani Israel pertama
pertama kali masuk Palestina saat bersama Yusya bin Nun abad ke-12 sebelum Masehi setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya mereka dalam kebingungan, terusir, tidak memiliki tempat tinggal karena melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Setelah mendiami tanah Palestina beberapa lama, kehancuran demi kehancuran dialami bangsa Yahudi setelah penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun di Mesir 1200 sebelum Masehi. Mereka kembali dihancur leburkan menjadi budak pada masa Nebukadnezar 500 sebelum Masehi, Persia 300 sebelum Masehi hingga masa kekuasaan Romawi 63 sampai 6000 Masehi. Mereka bisa bernafas lega, hidup aman pada masa Khilafahan Islam ketika Yerusalem dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Namun mereka kembali merana ketika perang salib dan Yerusalem berada dalam kekuasaan Kristen 1096 sampai 1187 Masehi sebelum akhirnya dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam buku berjudul Jejak-Jejak Juang Palestina 2002, karya Mustafa Abdurrahman dijelaskan dua peristiwa sejarah yang menjadi akar perampokan yang dilakukan orang Yahudi atas Palestina. Pertama, peristiwa perjanjian Sykes-Picot pada 1916 antara Inggris dan Perancis. Pada perjanjian tersebut ditegaskan bahwa Perancis mendapat wilayah jajahan Suriah dan Lebanon. Kedua, pada peristiwa deklarasi Balfour pada 1917. Perjanjian ini menjanjikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina melalui gerakan Zionisme. Pada awal 1930-an, gerakan Zionisme di Palestina mendapat persetujuan pemerintah protektorat pengontrol Inggris. Namun negara Arab atas permintaan Inggris membujuk pemimpin spiritual Palestina, Muhammad Amin Hussein, agar menginstruksikan kepada rakyat Palestina supaya mengakhiri aksi mogoknya. Dengan jaminan Inggris atas nama solidaritas negara Arab, Amin Hussein memenuhi permintaan Inggris dan aksi mogok pun berakhir. Pada 1947, PBB menyetujui pembagian Palestina menjadi dua negara, satu negara Yahudi, satu negara Arab. Lantas pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaan. Kemerdekaan Israel membuat 700.000 warga Arab Palestina terpaksa mengungsi. Sampai kini, Zionis Israel terus mendirikan pemukiman Yahudi di tanah Palestina.